Perkenalkan, nama saya Margareta Widiati dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2023011037. Saya berasal dari akuntansi B. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dan tugas saya pada pertemuan ke-14. Mungkin di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai tugasnya dulu. Soal pertama ini mengenai dilema transfer pricing yang dimana pada soal ini analisis etika bisnis dan kepatuhan regulasinya itu secara etika praktik transfer pricing untuk memindahkan laba ke negara bertarif pajak rendah menjadi problematis jika tidak mencerminkan aktivitas ekonomi yang nyata, karena dapat mengurangi kontribusi pajak yang adil di negara tempat nilai diciptakan. Hal ini berpotensi merugikan negara sumber, khususnya negara berkembang. Dari sisi regulasi, OECD dan BAPS menegaskan bahwa laba harusnya dikenakan pajak di yurisdiksi sebagai tempat fungsi, aset, dan resiko yang berada. Transfer pricing ini yang tidak wajar dan tidak didukung substansi ekonomi dapat dikategori sebagai tax avoidance agresif. Namun, jika harga transfer sesuai dengan prinsip kewajaran dan didukung dokumentasi memadai, praktik tersebut tetap sah secara hukum. Nah, untuk yang ke B, bagaimana sih peran akuntan manajemen dalam menyeimbangkan efisiensi pajak dan arm's length principle? Nah, si akuntan manajemen berperan memastikan bahwa transaksi antar entitas afiliasi mematuhi arm's length principle melalui analisis fungsi aset dan risiko. Selain itu, akuntan manajemen perlu mengedukasi manajemen bahwa optimasi pajak agresif risiko menimbulkan sanksi sengketa pajak dan kerusakan reputasi. Dengan dokumentasi transfer pricing yang kuat, perusahaan tetap dapat efisien secara pajak tanpa melanggar etika dan regulasi. Lalu untuk soal yang kedua, manajemen modal kerja global, di mana soal ini manfaat dan risiko cash flow-nya. Cash flowing meningkatkan efisiensi likuiditas dengan memanfaatkan surplus cash antar entitas dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Selain itu juga biaya bunga dapat dikenakan dan hasil pengelolaan kas meningkat. Namun, resikonya terletak pada pembatasan regulasi lintas negara seperti kontrol devisa, pajak intergroup, dan pembatasan repatriasi dana yang dapat menimbulkan ketidakpatuhan hukum. Lalu yang B ini langkah si corporate treasury dalam mengelola surplus dan defisit kas global. Nah, si corporate treasury ini perlu menilai regulasi lokal terlebih dahulu sebelum mengeluarkan surplus melalui intercompany loan dengan bunga wajar. Alternatif lain adalah penggunaan cash pooling internasional atau penyesuaian kebijakan dividen dan pembayaran intergroup. Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi kas global tanpa melanggar regulasinya. Lalu untuk ini saya akan membahas mengenai forum diskusinya. Topik diskusi yang ketiga mengenai centralization phase, decentralization in cash management. Nah, sentralisasi kas meningkatkan efisiensi, visibilitas arus kas, dan pengendalian risiko keuangan. Namun, pendekatan ini dapat mengurangi fleksibilitas unit lokal dalam merespon kondisi pasar dan regulasi setempat. Oleh karena itu, pendekatan hibrid yang mengombinasikan pengendalian pusat dan fleksibilitas lokal sering menjadi solusi yang paling efektif. Lalu untuk topik diskusi 4, The Human Factor in a Digital World. Di era digital, peran akuntansi manajemen tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dan etis. Nah, teknologi ini mendukung pengolahan data, tetapi tidak dapat menggantikan penilaian etis, empati, dan pemahaman konteks. Keunggulan akuntan manajemen terletak pada kemampuan mengintegrasikan teknologi dengan komunikasi dan kepemimpinan dan integritas. Sekian dari saya, terima kasih.